Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pertemuan kedua, metode formal. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode formal sama Ibu. Di sini sebelumnya untuk pertemuan pertama karena kita tidak ada tugas ya, maka untuk pertemuan kedua di sini Ibu memberikan tugas. Ada mekanisme tugasnya sendiri. Nanti Ibu harap kalian bisa membaca mekanisme tugasnya. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai materi pembahasannya, yaitu perspektif sejarah, rekayasa perangkat lunak dan tantangan, software proses dan siklus hidup, software inspection, software project management, dan yang terakhir adalah metode formal. Kita kemarin telah membahas perspektif sejarah. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi perspektif sejarahnya dari metode perangkat lunak itu sendiri. Jadi pada tahun 1940 hingga sekarang, rekayasa perangkat lunak telah semakin berkembang sejak pertama kalinya diciptakan. Fokus utama pengembangan untuk pengembangan praktek dan teknologi untuk meningkatkan aktivitas para praktisi, pengembang, perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Jadi itu adalah fokus utamanya dari rekayasa perangkat lunak sendiri. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke perspektif sejarahnya, ada pandangan umum rekayasa perangkat lunak itu. Untuk mengembangkan perangkat lunak secara memadai, proses pengembangan harusnya didefinisikan terlebih dahulu. Jadi harus didefinisikan terlebih dahulu. Usaha rekayasa perangkat lunak dalam dikategorikan ke dalam 3 fase. Jadi ada 3 fase ya. Umumnya tanpa memperdulikan area aplikasi, ukuran proyek atau kompleksitas. Yang pertama, fase definisi. Di dalam fase definisi ini ada sistem atau rekayasa informasi, ada analisis kebutuhan, dan perancangan proyek perangkat lunak. Selanjutnya ada fase pengembangan. Di dalam fase pengembangan ini ada perancangan perangkat lunak, kemunculan kode, dan pengujian perangkat lunak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fase pemeliharaan. Jadi fase pemeliharaan di sini ada koreksi, adaptasi, perkembangan, dan pencegahan. Selanjutnya kita masuk lagi ke perspektif sejarah selanjutnya. Di sini pada tahun 1950 sampai tahun 1960 muncullah istilah software engineering yang digunakan. Jadi pada tahun 1968 software engineering ini dipopulerkan melalui konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Dan muncul juga perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak ini. Dan pada tahun 1968 sampai 1969, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi yang memberikan dampak kuat untuk perkembangan perangkat lunak itu sendiri. Kita lanjutkan pada tahun 1960 sampai 80, di sini masa-masa yang krisis, yaitu banyaknya masalah yang ditemukan para praktisi pengembangan perangkat lunak. Jadi ada banyak masalah pada tahun tersebut. Terus juga banyak proyek yang gagal melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Perangkat lunak atau bisa dibilang dari singkatannya RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Selanjutnya RPL di sini juga membuat program komputer. Apa sih perbedaan dari perangkat lunak sama program komputer? Jadi kalau misalnya perangkat lunak itu adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi dapat berupa program dan prosedur. Kalau misalnya program komputer, yaitu kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Begitulah perbedaannya. Jadi selanjutnya juga ada perkembangan perangkat lunak. Jadi perkembangan perangkat lunak itu ada 4 era. Yang pertama era pemula,
Di situ era permula itu masih menggunakan kabel. Dan selanjutnya ada era stabil. Era stabil itu selain digunakan oleh peneliti atau akademi, juga digunakan oleh industri, perusahaan, dan diterapkan sekarang di sistem basis data. Dan berikutnya yaitu era mikro. Era mikro ini dibedakan dari software, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Dan yang sekarang ini adalah era modern, yaitu eranya semakin canggih. Jadi di sini bisa menerima inputan, bentuk suara maupun gambar, dan distribusinya juga ada yang gratis dan prabayar. Di sini rekayasa perangkat lunak sendiri itu menurut definisi dari IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineering. Di sini rekayasa perangkat lunak adalah penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan dapat diukur untuk mengembang, pengoperasian, dan memelihara perangkat lunak, yaitu penerapan rekayasa pada perangkat lunak dan studi tentang pendekatan serupa. Oke, selanjutnya rekayasa perangkat lunak meliputi metodologi untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perangkat lunak direkayasa artinya produk perangkat lunak dirancang, dikembangkan, dan diuji dengan cepat dan berkualitas, dan keamanannya ditangani dengan benar. Jadi juga rekayasa perangkat lunak juga ada sistem matematika yang digunakan untuk membantu desain dan verifikasi produk perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya, menerapkan praktik manajemen proyek yang baik dan berkualitas. Dan juga support dan perangkat lunak ditangani dengan benar. Di sini tanggung jawab seorang sarjana atau ahli rekayasa perangkat lunak yaitu harus memberikan gambaran yang tepat tentang masalah yang akan dipecahkan. Artinya, harus dibuktikan dari persyaratan apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Selanjutnya, langkahnya yaitu membuat desain yang akan memecahkan masalah dan penting untuk validasi kebenaran desain. Jadi dia harus membuat desain terlebih dahulu. Selanjutnya, implementasi pengkodean dari desain tersebut. Jadi program yang mengisi desain tersebut. Langkah selanjutnya adalah verifikasi atau validasi desain dilakukan secara ketat. Jadi memverifikasi desain itu dilakukan secara ketat. Selanjutnya, para ilmuwan berpendapat bahwa ilmuwan komputer harus menerima dasar yang kuat dalam pemodelan matematika dan desain. Dan harus juga memiliki kompetensi profesional sebagai seorang ahli dalam membangun produk berkualitas tinggi dan aman untuk digunakan di publik. Dan banyak perusahaan perangkat lunak memberikan pelatihan ke staf agar dapat memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi. Faktanya, karyawan yang berkualitas secara profesional memberikan produk dan layanan yang jauh lebih baik berkualitas dibanding perusahaan yang tidak memberikan ke stafnya akan memperoleh hasil yang buruk seperti kehilangan reputasi perusahaan itu sendiri dan pangsa pasar. Jadi lebih baik suatu perusahaan itu memberikan suatu pelatihan ke stafnya agar juga stafnya bisa memberikan produk atau layanan yang lebih berkualitas kepada konsumen. Dan selanjutnya, tantangan dalam rekayasa perangkat lunak itu sendiri menghadirkan perangkat lunak berkualitas tinggi, tepat waktu, dan sesuai kepada pelanggan. Di sini, rekayasa perangkat lunak itu sendiri bisa dapat terjadi pembengkakan biaya, di mana pembengkakan biaya sendiri dari manajemen proyek di sini ya, dari manajemen proyek itu harusnya memberikan estimasi, harus memberikan laporan yang jelas gitu.
agar tidak ada namanya pembengkakan biaya yang harusnya tidak terjadi gitu. Jadi manajemen proyek memberikan estimasi yang jelas, yang tepat agar proyeknya juga tidak terbengkalai atau berjalan dengan semestinya, dengan lancar, dengan perancangan yang benar. Maka selanjutnya manajemen proyek lebih memberikan estimasi yang jelas gitu, juga memberikan laporan dan upaya yang akan dilakukan ke depannya agar proyeknya lebih berjalan dengan baik. Selanjutnya manajemen resiko. Jadi yang terjadi adalah manajemen resikonya. Jadi manajemen resiko itu bagian penting dari suatu manajemen proyek. Di sini tujuan manajemen resiko adalah mengidentifikasi resiko potensial sejak dini dan selama proyek berlangsung agar dapat dikelola dengan tepat. Dengan itu kualitas perangkat lunak perlu dirancangkan dengan baik agar proyek menghasilkan produk yang berkualitas. Di sini software proses dan siklus hidup. Jadi pada saat perkembangan perangkat lunak melibatkan banyak proses. Yang pertama proses penentuan kebutuhan. Yang kedua proses untuk estimasi. Selanjutnya perencanaan proyek. Dan proses untuk desain. Selanjutnya implementasi dan pengujian. Proses digunakan harus sesuai dengan tujuannya. Jadi di dalam software proses dan siklus hidup juga ada aset proses perangkat lunak dalam suatu organisasi. Umumnya, yang pertama kebijakan pengembangan perangkat lunak untuk organisasi. Selanjutnya, peta proses yang menggambarkan aliran kegiatan. Selanjutnya, proses dan pedoman yang menjelaskan proses secara lebih rinci. Daftar periksa untuk membantu kinerja proses. Selanjutnya, template untuk kinerja aktivasi tertentu, misalnya desain, pengujian, dan yang terakhir adalah materi pelatihan. Di sini juga proses yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi, umumnya meliputi proses manajemen proyek, proses persyaratan, proses desain, proses pengkodean, proses peer review, proses pengujian, proses seleksi dan manajemen pemasok, dan proses manajemen konfigurasi, audit, pengukuran, dan perbaikan, dan yang terakhir, dukungan pelanggan dan proses pemeliharaan. Selanjutnya, proses pengembangan perangkat lunak memiliki siklus hidup terkait yang terdiri dari berbagai fase. Jadi, siklus hidup dalam proses pengembangan perangkat lunak itu ada fasenya. Fasenya bisa kita lihat di sini ada siklus hidup air terjun atau bisa dibilang waterfall life cycle. Di sini prosesnya dimulai dari analisis di sini perancangan, data, selanjutnya ada desain. Desain ini adalah desain aplikasi, dan selanjutnya diimplementasi, yaitu di sini ada sistem pengkodean ya. Di sini kita buat pengkodean, setelah itu kita testing, kita uji. Setelah kita uji, baru kita deploy, yaitu perangkatnya kita siapkan untuk kita share ke pengguna. Dan ada tahapnya itu maintenance. Di mana maintenance itu kita apakah ada data yang dirubah atau sistem yang diperbaiki atau di maintenance lah sistemnya. Terus ini siklus hidup air terjun sendiri yaitu suatu proses perangkat lunak yang berurutan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, jadi dari analisis ke maintenance, seperti air terjun, melewati fase-fase perancangan, pemodelan, implementasi, sampai dengan pengujian atau maintenance di sini. Digunakan untuk proyek-proyek yang persyaratannya dapat diidentifikasi pada awal siklus hidup proyek atau telah diketahui sebelumnya. Oke, selanjutnya ada fase siklus hidup spiral atau Waverial Life Cycle.
Di sini dari tahapannya yaitu determinan objektif, setelah itu identify and resolve risk, selanjutnya develop and testing. Di sini yang terakhir yaitu plan the next interaction. Siklus hidup spiral sendiri yaitu model spiral adalah prototipe yang dapat digunakan kembali dengan analis bisnis dan pelanggan yang meninjau interaksi terkini dan memberikan umpan balik kepada tim pengembang untuk balik dianalisis dan digunakan untuk merencanakan iterasi berikutnya. Dan pendekatan ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi bersama, di mana kegunaan dan tampilan serta nuansa aplikasi menjadi perhatian utama. Jadi ini penting dalam pengembangan berbasis web dan dalam pengembangan antarmuka pengguna grafis atau UI. Selanjutnya, fase proses terpadu rasional atau bisa dibilang rational unified process, di mana di sini rational unified process atau RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan pengumpulan berbagai praktik terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. RUP sendiri menggunakan konsep objective oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau bisa dibilang UML. Selanjutnya fase yang kita akan bahas adalah pengembangan Agile Development. Metode ini mencangkup pengendalian untuk mengelola perubahan pada persyaratan dan komunikasi yang baik serta umpan balik rutin di awal merupakan bagian penting dari proses tersebut. Agile merupakan pemrograman berpasangan dan gaya kerja kolaborasi dengan filosofi bahwa dua kepala lebih baik daripada satu. Ini memungkinkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan dan pemahaman yang lebih luas tentang masalah tersebut. Pengujian perangkat lunak sangat penting pada life cycle ini dan umumnya menggunakan pengujian otomatis untuk pengujian unit, penerimaan, kinerja, dan integrasi. Agile juga merupakan pengembangan berbasis pengujian dengan pengujian yang ditulis sebelum kode atau kode program. Pengembangan menulis kode untuk membuat tes lulus dengan pengembangan idealnya hanya mengkodekan tes yang gagal. Pendekatan ini memaksa pengembangan untuk menulis kode yang dapat diuji. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai software inspection. Di sini software inspection yaitu inspection dalam perangkat lunak adalah bagian langkah untuk memeriksa kualitas sebuah objek. Ada beberapa hal inspection perangkat lunak seperti melibatkan memeriksa perangkat lunak, dokumentasi, catatan proses, dan lain-lainnya. Tujuan sendiri adalah agar hasilnya dapat menjadi tinjauan bagi manajer proyek untuk dapat membuat keputusan, perancangan, dan mengalokasikan sumber daya untuk proses pembangunan sehingga hasilnya dapat untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak bukan untuk menilai kinerja orang di tim pengembang. Selanjutnya dari software inspection itu ada pendekatan terkenal seperti metodologi Fagan, pendekatan Gibb, pendekatan Prince, dan juga peran yang ditentukan dalam inspeksi software yaitu moderator. Moderator di sini yaitu memimpin inspection. Yang kedua, pembaca. Pembaca di sini bertanggung jawab untuk membaca atau menyampaikan apa yang ingin dibahas gitu. Penulisnya di sini menciptakan penyampaian tersebut dan memiliki kepentingan khusus untuk memastikan bahwa penyampaian tersebut benar. Dan yang terakhir adalah penguji. Di sini penguji yaitu berkaitan dengan sudut pandang pengujian. Jadi software tadi
diuji menggunakan sudut pandang pengujian. Selanjutnya juga proses infeksinya akan mempertimbangkan apakah desain sudah benar, hubungan dengan persyaratan, dan apakah kode sumber benar berkaitan dengan desain. Yang terakhir yaitu inspeksi perangkat lunak memainkan peranan penting dalam membangun kualitas ke dalam perangkat lunak dan dalam mengurangi biaya kualitas yang buruk dalam organisasi. Di sini kita selanjutnya akan membahas software project management, yaitu manajemen proyek perangkat lunak. Dalam pengiriman perangkat lunak yang berkualitas, secara tepat waktu, membutuhkan proses manajemen dan rekayasa yang baik, dan estimasi dan penjadwalan proyek sulit dilakukan karena proyek perangkat lunak seringkali merupakan terobosan baru dan berbeda dalam proyek sebelumnya. Dan salah satunya manajemen resiko yang efektif selama proyek sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek itu. Dan juga resiko muncul karena ketidakpastian dan siklus manajemen resiko yang melibatkan identifikasi resiko dan analisis. Selanjutnya, evaluasi resiko juga mengidentifikasi respon terhadap resiko, memilih dan merencanakan respon terhadap resiko dan pemantauan resiko tersendiri. Resiko juga dicatat dalam kemungkinan setiap resiko yang timbul serta dampaknya kemudian bisa ditentukan. Di sini kita masuk ke bahasan metode formal. Jadi menurut para ahli kita ambil dua para ahli di sini, di sini mereka bilang cara pengembangan perangkat lunak yang benar adalah dengan menurunkan program dari spesifikasinya menggunakan matematika dan membuktikannya di matematika untuk menunjukkan kebenarannya. Dan di sini juga menawarkan kerangka kerja yang ketat untuk mengembangkan program yang akan mengikuti batasan kualitas tertinggi. Selanjutnya, metode formal. Dalam prakteknya, teknik matematika terbukti rumit untuk digunakan dan penggunaannya secara luas dalam industri tidak mungkin dilakukan saat ini, karena ada kebutuhan untuk ketelitian serta dalam bidang ini, dan teknik matematika dapat mendemonstrasikan atau tidaknya properti tertentu yang diinginkan atau tidak diinginkan. Di sini juga sifat notasi matematika yang tidak ambigu, menghindari masalah ambiguitas dalam deskripsi bahasa teks. Jadi istilah metode formal ini juga digunakan untuk menggambarkan bahasa spesifikasi formal dan metode untuk desain dan implementasi sistem komputer. Jadi spesifikasi tersebut ditulis dengan tepat dalam bahasa matematika. Jadi metode formal telah diterapkan pada berbagai aplikasi termasuk sirkuit, kecerdasan buatan, spesifikasi standar, atau spesifikasi dan verifikasi suatu program. Mungkin untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan saja dan bisa membuka website Skala dan di situ ada tugas dan kuis. Untuk pertemuan kali ini, Ibu memberikan tugas dan kuisnya, mohon dikerjakan. Tugasnya yaitu sebelum pertemuan berikutnya, dan kuisnya Ibu memberi waktu hari ini saja. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.